sebenarnya kan sudah sampai ke Polda, tapi karena memang keluhan-keluhan masyarakat itu katong sudah sampai sudah melapor mengadu ke sini tapi belum, itu akhirnya sudah katong ke Polda langsung. Sekarang kan lagi tren kagak apa kalau sonde viral berarti sonde diurus. Iya memang mungkin begitu, Kupang biasa pasti begitu. Jadi kalau dijalankan perintah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, TPA itu bukan lagi tempat pembuangan akhir tapi tempat pemrosesan akhir, lalu perbaiki sistem manajemen tata kelola sampah di kota, dijalankan dengan edukasi, kolaborasi dengan semua pihak, beta rasa aman lah. Dan kota Kupang sonde jadi kota terkotor nomor 3 di seluruh Indonesia. Betul. Jadi yang ketong harapkan tuh ya bukan cuma sekedar ketong pilih-pilih sampah lalu buang ke sana, tapi pengelolaannya tidak ada. Kan ya sama dengan orang bilang. Halo Bapak Mama, saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas yang rem, luar biasa sekali. Hari ini ketemu Pasiar Oto dengan Kakak Radit. Siap. Luar biasa sekali Kakak Radit ini. Beberapa waktu yang lalu itu bulan apa tuh Kakak Dompi di Polda sempat Desember ya? Desember yang lalu sempat melaporkan pemerintah kota yang Kakak laporkan ke Polda NTT terkait dugaan apa itu pencemaran udara dan lingkungan yang berdampak kepada kesehatan masyarakat Kecamatan Alak, khususnya di Kelurahan Alak. Oke. Jadi beliau ini yang salah satu warga Alak yang melaporkan sana bersama dengan teman-teman dari Wali Wali NTT Wali NTT. Oke Kakak, kita bahas tentang TPA Alak ini Kakak. Kalau Kakak punya tempat tinggal sendiri dengan TPA Alak tuh jaraknya berapa jauh? Kalau Kapung dari sini ke Bolok itu 1 kilo, dia mungkin kisaran kurang lebih 500 meter lah. 500 meter. Kalau dia dekatnya tuh dari PT Semen, belakang PT Semen sini itu dekat sekali. Nah kalau ketong sini naik ke atas itu. Naik ke atas ya. Tapi ya 500-an meter ya. Tapi berarti itu asap dan apa segala macam tuh sampai ke Omnong di bawah? Sampai ke situ, bahkan sampai ke jalan bawah. Jalan bawah yang tenang ini? Iya. Bahkan sampai ke laut tuh. Kemarin nelayan Lemparah di Ketong situ juga keluar malam tuh di laut hampir tabrak karena perahu ojek Semau karena saking kabutnya tuh. Sampai segitu deh, berarti sampai jarak pandang terganggu berarti. Terganggu, sangat terganggu Kakak. Ada video-video nanti bantar Kakak kasih lihat Kakak. Oke, nanti Kakak kirim saya biar Ketong lampirkan saya biar orang dong juga bisa lihat tuh. Ngeri juga berarti ini. Ini Kakak. Kalau dia selain asap Kakak, beta potong. Selain asap ada dampak lain mungkin debu kah atau apa dari TPA mungkin? Dia punya debu sih sonde dia punya yang dampak parah tuh ya polusi asap tuh dia siang hari sonde. Oh, siang hari sonde. Kalau malam hari tuh yang itu kabut parah dan itu mengganggu pernapasan ketong, dan kalau kena mata tuh pedis. Siang sonde, herannya siang sonde. Apakah karena siang terang jadi itu asap sonde kelihatan kok atau ke mana? Mungkin
siang karena angin dari laut tuh, jadi mungkin asapnya tuh lari ke ke dalam sana. Tapi kalau malam tuh dia lari turun semua ke sini. Jadi itu beberapa hari tuh begitu terus, kejadian begitu terus. Katanya itu kebakaran sudah dari bulan Agustus ya? Sudah lama kakak. Dia kebakaran itu tuh waktu meledak pertama awal-awal tuh yang viral tuh, yang besar tuh. Nah, itu sudah ada pencegahan, namun masih ada titik-titik api yang masih menyala yang belum bisa dijangkau, dan memang asapnya itu tuh mulai dari kebakaran itu asap masih ada, tapi sonde separah yang kemarin Desember tuh. Desember 2022 kemarin tuh. Tapi asapnya masih ada sampai hari ini. Hari ini alhamdulillah hari ini karena mungkin hujan terus. Jadi kemungkinan besar sudah sonar lah sekarang. Tapi takutnya tuh kalau pas ada kayak panas begitu atau apa mungkin bisa ada itu yang itu menjadi PR juga buat semua. Itu sering kok kakak, atau yang kemarin ini saja bulan Agustus ini saja kejadian kejadian itu tuh memang itu tuh yang mulai dari awal yang kebakaran itu tuh itu sering ada api terus, dia menerus sampai ke 2022 kemarin yang Desember tanggal 10 tuh itu yang parah tuh, tanggal 10, 11 sampai 12 itu yang parah. Nah, masalah ini nih ternyata tuh sampai ke Sanda harus melapor ke Polda juga. Iya betul. Ketong dari masyarakat itu sudah menyampaikan keluhan masyarakat yang terdampak TPA ini ke tingkat kelurahan Alak. Ya, tingkat kelurahan Alak bahwa tolong ini selesaikan ini, ada masyarakat ada yang mengeluh dan setiap malam gini. Jadi ini bahaya buat kesehatan masyarakat. Jadi tolong, karena di Alak ini juga ada orang tua yang punya penyakit bawaan, ada ibu hamil, ada anak-anak. Jadi kalau bisa keluhan masyarakat ini sampaikan ke tingkat atas. Jadi pada saat itu rapat dengan ketua LPM, sudah sampaikan juga dari tingkat kelurahan ke tingkat kecamatan, dan LPM sudah sampaikan ke dinas yang terkait. Ketua LPM sudah sampaikan ke dinas terkait, tapi laporan itu mungkin dari dinas terkait sudah cek atau apa, tapi ya belum efektif. Api masih asap masih ada terus. Nah, yang parahnya tuh di tanggal 10 malam, 11 malam itu 10 malam bulan 10 Desember kemarin. 10 Desember. Iya. 10 Desember itu pas semifinal bola tuh. Itu dia mulai dari jam 8 itu sampai pagi begitu terus, pokoknya begitu terus. Dan bahkan ada yang bilang itu bukan di tanggal 10 Kak, malah dari tanggal 5 itu sudah ketong pagi itu di pasar suka tuh. Iya. Di pasar tuh karena di mata tuh perih sekali karena pedis. Baru di pembau tuh kayak bau sampah pedis karena di sini pedis. Jadi tanggal 11 malam tuh itu mencekam waktu di rumah nih sampai susun bisa ke itu asap datang tuh ke semua cek kayak ketong nih punya ke sampai beta ke rasa ke susun bisa deh. Buka jendela dong semua, kipas angin kasih menyala dua-dua juga tetap. Parahnya pak kontak lah, beta foto lah, foto bikin video kirimlah di grup Karang Taruna dan grup komunitas di Alak sini. Bahwa ini aduh kakak dong merasakan dampak yang sama kok. Sama kok tuh semua sama. Jadi akhirnya dengan teman-teman ada teman-teman pemuda di Karang Taruna ada 4 orang dan ketua RT juga ketong ke pastikan ini titik api, ketong pastikan dulu ini masalah asap ini dari mana nih? PT Semen atau PT Semen atau TPA. Jadi ketemu 4 orang cek lah PT Semen sonde. Akhirnya ketemu 4 orang ke lokasi malam itu jam 9 ke lokasi ke TPA, dan ke sana betul titik api di TPA situ ada menyala, ada beberapa titik dan asap sangat parah. Akhirnya sudah tong bikin foto video kirimlah di grup-grup di grup RT RW, grup Karang Taruna lagi, kasihan kena tahu. Monyet juga netawa. Aduh. Kasihan. Siapa yang ini dong semua ada tunggu di keluarga. Asli. Jadi ke lokasi ketemu dokumentasi, ambil foto video bahwa ini asap yang mengganggu pernapasan masyarakat, kesehatan masyarakat itu berasal dari TPA. Lalu sebarkanlah di grup-grup dan
di salah satu grup Pak Omong Kota Kupang juga ada Pak pejabat wali kota. Iya, teman Pak Jibril Mafo kirim kayak pengeluhan itu ke grup itu, lalu alhamdulillah direspon baik oleh Pak pejabat. Paginya tuh dikirim damkar 3 ke lokasi untuk padamkan itu api. Lalu terus aman waktu itu dikirimkan, tapi belum masih ada beberapa titik api itu yang tangki sudah bisa jangkau dan memang masih ada titik, dan itu merasa belum efektif. Nah, ketika di malam harinya itu asapnya juga masih sama, dan itu itu berdampak sekali. Akhirnya katong pikir ini sudah bisa nih. Akhirnya katong ke pagi itu juga katong ke Walhi. Katong sampaikan ke Walhi. Waktu malam itu katong duduk diskusi dulu dengan teman-teman pemuda Karang Taruna, orang duduk temu diskusi ini masalahnya bagaimana. Ini soalnya sudah berlanjut terus menerus kejadian begini terus. Apakah katong masih mau katong diam saja atau katong melaporkan hal ini, karena ini berbahaya bagi kesehatan katong. Betul. Jangka panjang ini seperti apa? Jangka pendek saja katong sudah terpapar sakit 2 hari, beta sakit 2 hari. Teman-teman yang lain di situ juga ada banyak juga ya. Beli pemulung tuh mengeluh batuk dan mata dong perih semua segala macam. Pemulung beta katong belum terlalu tahu sih, tapi masyarakat di Talak yang terdampak itu pada saat itu memang semua parah. Artinya tapi asap tuh itu sangat parah, kabut tutup sampai ke sini. Bahkan sampai ke jalan bawah sini tertutup semua. Jadi katong melapor katong ke Walhi, habis ke Walhi katong ke kantor DPRD Kota Kupang. Sampai ke sana juga. Sampai ke sana ketemu dengan Pak Wakil Ketua DPRD Kota Kupang. Kebetulan Alak juga Nah, beliau juga itu mengeluhkan hal yang sama juga. Akhirnya itu sampaikan bahwa ini tolong sampaikan ke pemerintah bahwa ini harus diambil langkah serius karena memang ini berdampak pada kesehatan masyarakat. Jadi sudah ke situ, besoknya juga masih ada asap dan tiap malam masih sama, ada asap terus. Akhirnya aku pikir, wah ini ke mana nih? Katong sudah menghadap ke sana ke sini belum juga. Asap ini masih terus ada. Jadi akhirnya ketong ambil langkah ke Polda. Hanya duduk temu sampaikan ke Polda. Sebenarnya sudah sampai ke Polda, tapi karena memang keluhan-keluhan masyarakat itu katong sudah sampai sudah melapor, mengadu ke sini, tapi belum itu. Akhirnya sudah ketemu ke Polda langsung. Karena waktu pikir mungkin ketemu ke Polda baru kayak bisa dilihat lebih ini jadi masalah serius. Sekarang kan lagi tren kagak kalau sonde viral berarti sonde diurus. Iya, memang mungkin begitu. Kupang biasa pasti begitu. Jadi kakak bukan dia bau asap tuh itu. Iya, kayak kotong bakar sampah rumah tangga yang sedikit di pekarangan rumah kalau asap tuh jakal. Apalagi ini sampah yang berapa meter kan? Baru semua jenis sampah ada di situ. Kemarin juga terakhir ada sampah ternyata limbah rumah sakit, limbah medis. Nah, itu jadi tanggal 13 itu juga ketemu dengan teman-teman pemuda yang Taruna AJP ke lokasi, bantulah pemerintah, bantu dinas yang terkait itu ketemu bantu 6 tangki juga dari masyarakat pemuda, karena berpikir bahwa ini kalau ketemu sudah bantu juga ketemu tunggu orang pemerintah akhirnya patungan lah ketemu pemuda orang Karang Taruna, patungan lah AJP ketemu patungan masyarakat sumbang 6 tangki bantu kasih padam itu tanggal 13 tuh. Nah, tapi masih ada api. Karena banyak ya. Di tanggal 15 itu, kalau tidak salah 15 itu ketemu
karena masih ada api terus di tanggal 13 masih ada api terus, tanggal 15 itu pagi ketemu ke lokasi lagi dengan muda. Ke lokasi pastikan apakah masih ada api atau sonde terkait dengan pengaduan masyarakat ini. Ini dilihat jadi masalah serius atau sonde, ternyata tapi masih ada api dan tidak sengaja ketemu sampah-sampah medis tuh. Oh, kakak dong yang ketemu sendiri. Nah, ketemulah sampah-sampah medis itu di situ. Jadi ini sampah medisnya yang kamu takutkan tuh dekat dengan api juga. Nah, kalau sampai terbakar juga atau terbakar jadi satu, bagaimana suka tumpung kesehatan masyarakat yang ada di situ. Lalu berikut malamnya gitu masih juga ada api. Tanggal 17 kalau tidak salah. 17 Desember. Tanggal 17 tanggal berapa tuh? 17 atau lewat tanggal 17 tuh. Iya. Ketemu pergi lagi, ketemu 2 kali ketemu sampah medis. Dan dari diduga dari rumah sakit yang berbeda. Beda. Nah, itu ada. Yang parah tuh yang keduanya tuh itu di sampah tuh itu jarak dari sampah medis itu ke titik api itu sangat dekat sekali. Itu lebih sangat dekat. Kakak, itu yang kakak dong temukan, kakak. Itu yang kakak bukan sonde ada sonde menutup kemungkinan kalau ada yang terbakar di situ. Iya tuh. Itu sonde tahu, itu ketong sonde tahu. Tapi yang pada saat ketong ke lokasi situ yang ketong lihat tuh seperti itu. Nah, itu yang disayang sekali itu seperti itu. Jadi banyak sampah medis itu jarum-jarum suntik dan bahkan darah-darah, botol infus itu. Saya bekas lekak ada yang foto-foto. Itu parah. Nah, itu yang kamu takutkan tuh. Ini kalau dia jadi satu semua terbakar, ketong hirup di udara, ketong terpapar. Tambah lagi ketong di Kupang minum air tanah yang gimana ini sampah semua jadi satu itu pas musim hujan begini masuk di dalam tanah ketong dan ketong konsumsi sudah. Nah itu ini kemana maunya itu nggak terpikir. Harusnya ini jadi masalah serius. Iya betul. Setelah kakak dong di sana di sini terus sudah bahkan lapor ke Polda NTT, sudah ada tindak lanjut ke belum dari masalah ini? Tindak lanjut mengenai apa nih? Penanganan setidaknya ada apa toh? Pemadaman api lah di TPA sana. Pemadaman api sih sejauh ini yang kayak ketong tahu tuh ya, kalau ketong melapor baru terjunkan pemadam. Nah sejauh ini kalau lapor, kalau soalnya lapor ya pasti ya kayak begitulah. Nah itu yang ketong harapkan tuh. Ini jangan sampai terulang lagi. Setiap kali mengadu tuh kita hanya bilang ini asap stop sudah sampai di sini, ini sudah boleh ada lagi. Yang kita harapkan seperti begitu. Nah juga karena takut sih bukan apa, tapi kasihan maksudnya sekarang nih ketong belum rasa nih dampak yang ketong hirup berhari-hari berbulan-bulan nih. Betul. Sampai ada kawan satu karena dia anak bayi baru berapa hari, dia kasih lari, maksudnya kasih pindah ke dia memantu di Oebufu karena takut ganggu dia bayi dan dia bini, jadi kasih mengungsi, kasih di tempat lebih aman. Bisa itu berarti. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjut hanya lihat jadi masalah serius. Nah memang setelah ketong itu baru ketong lihat ternyata banyak ketong sebagai masyarakat juga sebenarnya ketong bisa tahu sebenarnya TPA itu seperti apa. TPA ini apa, tempat pembuangan akhir atau apa kan begitu. Nah padahal setelah ketong pelajari ternyata TPA ini tempat pemprosesan akhir itu di dalam perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 itu jelas TPA itu tempat pemprosesan akhir dan sampah-sampah dari rumah tangga atau dari
perusahaan atau apapun itu dikelola, dipilah-pilah lalu ke sana dikelola, bukan ditumpuk-tumpuk saja. Nah, kalau ditumpuk-tumpuk sebegini, kemungkinan besar ini akan selesai, masalah akan selesai, itu akan berlanjut terus, itu akan dampaknya. Sorry, kita kembali le. Ada tahu soalnya penyebab kebakaran di sana. Penyebab kebakaran di sana kalau kita sendiri betul sendiri terlalu tahu motifnya tuh. Penyebab dia terbakar itu seperti apa? Apakah memang dibakar atau terbakar kah, bagaimana kan? Belum tahu juga sampai saat ini belum tahu. Sampai saat ini belum tahu itu diduga bakar atau tidak dibakar, itu kan belum tahu. Tapi waktu malam yang katong ke lokasi, katong lihat itu memang ada beberapa titik api yang jauh di sana, tapi juga ada titik api yang dekat dengan mobil katong parkir tuh. Tapi motifnya itu kan tahunya sampai sekarang belum tahu. Setidaknya ada pencegahan lah. Mungkin minim pengawasan juga ya. Bisa jadi karena memang di TPA itu malam ketong pergi itu sonde ada petugas yang jaga. Nah, setelah itu kejadian itu ketong beberapa kali ketong ke lokasi, ketong tanya malam ini, ketong tanya petugas yang jaga di situ malam, kira-kira di sini malam ada orang jaga. Sonde bilang, kakak bapak ketong tidak, ini jaga ketong cuma datang itu dari pagi jam kerja, pulang sore. Bahkan ada petugas itu yang dia pulang biasa sampai jam 6 jam 7. Kebetulan waktu petugas itu juga rumah di wilayah Alak situ. Warga juga. Semoga yang terbaik lah buat warga masyarakat Alak ya kakek. Ini permasalahan ini cepat teratasi lah ya kakek. Lihat juga kan kemarin Pemkot juga sudah ada perencanaan pembangunan TPA baru lagi. Iya, baru kemarin. Baik, sudah. Katanya diperluas kah atau bagaimana kah? Semoga. Tapi diperluas, jangan sampai pengolahannya yang sama lagi tuh. Artinya diperbaiki juga tuh. Bukan TPA-nya saja diperbaiki. Yang ketong masyarakat Kota Kupang khususnya di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak yang dekat sekali dengan TPA itu, yang ketong harapkan adalah mau perluas, perbesar atau mau perbarui tempat TPA, tempat masyarakat itu tidak masalah. Yang penting kan sistemnya tuh jelas diperbaiki. Kalau dijalankan perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, TPA itu bukan lagi tempat pembuangan akhir tapi tempat pemrosesan akhir. Lalu perbaiki sistem manajemen tata kelola sampah di kota, yang dimana dari sampah rumah tangga terus ke tempat-tempat pembuangan sampah, kotak-kotak sampah itu. Kalau diperbaiki dia punya sistem, lalu dijalankan dengan edukasi, kolaborasi dengan semua pihak, beta rasa aman lah. Dan Kota Kupang sonde jadi kota terkotor nomor 3 di seluruh Indonesia. Betul. Sampai tahun berapa terakhir? Tahun 2022 masih? Iya, masih. Kemarin 2022 dapat predikat kota terkotor. Terkotor nomor 3 di seluruh Indonesia versi KLHK. Betul. Oke, kakak. Terakhir sebelum potong closing kakak, mungkin ada yang kakak mau sampaikan buat yang bapak saudara yang nonton atau dengan kepada pemerintah, mungkin silahkan kakak. Kalau ke bapak mama sih kayaknya atau masyarakat sih sambil terlalu sih, tapi yang pengen sampaikan ke Pemkot dan dinas terkait ya, terkait dengan masalah TPA, kebakaran itu dan mencemari udara dan lingkungan, terus berdampak kepada kesehatan masyarakat ya. Yang diharapkan oleh masyarakat Kota Kupang khususnya Kelurahan Alak, masyarakat yang terdampak ya, harapannya jalankan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, lalu perbaiki sistem manajemen tata kelola sampah di kota. Dan berikut harapan dari masyarakat itu
kalau bisa difasilitasi untuk mengecek kesehatan masyarakat yang terdampak. Betul, karena kita sampai tahu sekarang. Iya sih. Jangka panjang ini seperti apa nih? Ini botong tahu bisa saya botong ISPA atau apa. Nah, karena beta lihat yang pada saat itu saja beta yang fisik, maksudnya ketemu masih muda-muda fisik ini saya apalagi botong nelayan itu kena itu asap sa mata perih, hidung tersumbat, pernah ganggu pernapasan sampai badan lemas. Ini botong yang sehat-sehat. Nah, bagaimana dengan orang tua yang punya penyakit bawaan? Bagaimana dengan ibu hamil? Bagaimana dengan anak bayi-bayi orang yang ada di luar yang terdampak? Nah, itu mungkin harapan besar dari masyarakat Kelurahan Alat. Iya sih. Jangan apa susahnya bikin pemeriksaan kesehatan sekaligus pengobatan gratis. Toh. Kan biasa toh, apalagi tahun politik nih tahu toh banyak yang mau itu dong bikin itu kegiatan apa saya buat di sini langsung istilahnya langsung apa ya? Langsung turun ke masyarakat yang terdampak. Ini loh lagi terdampak nih, ayo datang sini lah. Betul. Nah, itu yang harusnya yang ketong harapkan itu masyarakat Kelurahan Alat. Yang ketong harapkan itu adalah jangan melihat masalah polusi masalah kebakaran TPA Alat mengakibatkan polusi udara dan pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat itu sebagai hanya sudah begitu, harus dilihat sebagai masalah serius dan harus ambil tindakan darurat karena ini mengenai kesehatan masyarakat. Ini ketong bicara ini bukan apa tapi manusia nih bos. Iya toh. Nah, yang harus dilihat itunya manusianya, kesehatannya dulu. Betul. Jangan hanya himbau terus masyarakat jangan buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Ini di depan mata nih. Terusnya masyarakat itu sangat mendukung sekali program-program pemerintah. Mau di kota bersih. Iya, sangat mendukung. Sangat mendukung, bahkan ketong di Kelurahan Alat tuh kadang ketong kerja bakti. Hampir setiap minggu, setiap hari itu kerja bakti terus. Setiap hari itu pasti ada jadwal, atau setiap minggu itu pasti ada jadwal kerja bakti dari tiap RT yang ada di Kelurahan Alat. Itu kerja bakti terus. Jadi yang ketong harapkan tuh ya bukan cuma sekedar ketong pilih-pilih sampah lalu buang ke sana, tapi pengelolaannya tidak ada. Kan ya sama dengan orang bilang. Dan ketong masih ketong masih pakai pola yang lama. Pilih, kumpul lalu taruh di tempat sana. Nah, yang harusnya di sana di TPA itu menjadi diolah lalu dikirim keluar. Tetapi ini masih tumpuk yang sama. Nah, sonde akan menutup kemungkinan kalau cara kerja ketong seperti ini pasti akan terbakar terus. Karena dia akan menumpuk, mau sebesar apapun tempat TPA itu, mau seluas apapun TPA itu, tetapi kalau masih pakai program yang sama, masih pakai gaya dulu, pilih angka kumpul, dia akan full. Betul. Iya toh? Betul. Jadi harus dikelola. Nah, harapannya tuh itu jalankan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, perbaiki sistem manajemen tata kelola sampah di kota. Beta yakin pasti ketong zona ada di urutan nomor 3 kota terkotor di Indonesia. Semua aturan sudah dibuat tuh yang terbaik tuh. Tinggal jalankan. Apa susahnya sih? Baru masalah sampah kakak bukan cuma di darat, sampah tuh sampai di laut. Beta lihat kakak juga pemerhati lingkungan juga ya. Beta kakak foto-foto sering menyelam juga. Menyelam. Dan beta bukan kakak ketong hidup nih sudah akan bisa jauh dari alam. Soalnya ketong tuh dengan lingkungan alam tuh satu sudah. Ketong saling membutuhkan. Nah, kalau ketong apalagi ketong yang penikmat alam, suka dengan alam. Ketika kalau ketong jalan kemana-mana, kalau ketong lihat ada yang keganjal begitu, bikin rusak pemandangan tuh kayak beta rasa kayak son bisa. Jadi beta pi mana sah? Mau pi tempat wisata pi mana atau mau menyelam, kalau lihat sampah pasti ambil. Kalau lihat sampah pasti ambil. Dan kita kan setiap minggu turun selam, kita bikin turun selam, turun bikin dapat lihat sampah pasti kita ngambil, kita pilih. Nah, sampah tuh sampai di dasar laut, kena di karang-karang, bahkan ada ikan yang mati, berenang mati karena dong perumahan tercemar dengan sampah.
Jadi ini harusnya jadi masalah serius, bahkan kalau di tengah-tengah laut tuh kakak. Apalagi kayak musim sekarang, musim hujan begini, sampah semua dari darat tuh turun ke laut, itu jadi di tengah-tengah laut tuh ada pulau-pulau, pulau sampah. Nah itu tuh yang, wah ini parah nih. Waduh, itu gawat juga ya ke depan. Nah, atau yang hidup hari-hari dengan ini terus ketong makan, beli ikan makan, ikan cuma makan sampah, ketong juga ikut makan sampah. Tambah dengan ini masalah TPA lah ini, payah lah. Oke lah. Makasih banyak kakak. Siap. Semua diajak Pasiar Oto. Siap. Luar biasa nih. Semoga apa yang kita semua harapkan lah. Iya, yang ketong harapkan tuh itu artinya yang terbaik. Betul, yang terbaik lah. Semua toh. Jadi kota bersih, warga juga sehat. Toh, kakak. Ekosistem di laut juga aman. Oke. Mohon maaf kakak kalau ada salah-salah kata atau yang kurang-kurang dari Pasiar Oto kakak. Siap kakak, aman. Terima kasih banyak juga kakak sudah kasih beta ruang. Jadi keluhan-keluhan masyarakat Alak yang terdampak ini paling tidak bisa banyak yang tahu bahwa betul. Ketong di kota nih mungkin sudah terlalu terasa dengan apa yang ketong tapi yang ketong punya sampah juga ini juga membuat masyarakat yang di situ juga ikut terdampak dari ketong konsumsi sampah. Jadi ya paling tidak ya dengan ada yang tahu dan minimal tahu lah. Sadarkan urusan itu pribadi sudah. Betul. Minimal dong tahu lah, ada teman-teman yang terdampak karena ketemu sampah. Betul. Dan paling tidak ketong masyarakat ada ruang seperti ini Pasiar Oto begini, masyarakat Kota Kupang juga ikut merasakan dampak yang ketong rasakan. Oke. Kakak terus menyuarakan apa yang seharusnya disuarakan kakak Jambarentio. Siap kakak. Oke. Sukses terus kakak ke depan. Semoga ketong Pasiar Oto lagi berikut. Siap. Next ketong kalau ada labor ketong bisa Pasiar Oto. Gas yang rem kakak. Pokoknya ada masalah apa yang ganjal di kakak hati, beta siap. Siap kakak, siap. Oke, Bapak Mama, saudara semua, sekian ketemu punya Pasiar Oto ini hari. Semoga jadi pengetahuan baru atau bisa menyadarkan lah Bapak Mama, saudara semua yang nonton, khususnya Kota Kupang ya kakak. Siap. Supaya lebih mencintai lingkungan kita, karena ada yang terdampak nih, asli. Jangan sampai kotong satu Kota Kupang nanti besok bisa terdampak. Oke. Sekian ketemu punya Pasiar Oto. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.